Untuk dapat berkembang dan bertumbuh secara mandiri, kelompok perikanan perlu mengukuhkan keberadaannya. Caranya, dengan membentuk koperasi sebagai lembaga kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan. Tapi, apa sih koperasi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan yang berbadan hukum sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah guna mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi baru. Melalui para penyuluh perikanan, setiap individu pelaku utama akan didampingi untuk membentuk kelompok, kemudian diusulkan menjadi sebuah koperasi. Namun, kelompok perikanan yang dapat diusulkan menjadi koperasi hanyalah kelompok yang dinilai sudah siap, baik secara teknis dan manajerial. Atau, dengan kata lain, kelompok perikanan kelas madya dan utama. Untuk itu, penyuluh bertugas membina agar kelompok pemula naik kelas menjadi madya dan madya naik kelas menjadi utama. Saat ini terdapat 2.884 unit koperasi perikanan di Indonesia yang menjalankan usaha penangkapan ikan, budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jumlah ini setara dengan 2,09% dari total koperasi yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, koperasi perikanan yang aktif baru 1.687 unit dan 271 unit diantaranya telah bersertifikat NIK. Melihat besarnya potensi perikanan Indonesia, jumlah ini terbilang kecil. Terlebih, koperasi sendiri memiliki segudang manfaat. Koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, koperasi juga meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi anggotanya, meningkatkan produktivitas usaha, berkontribusi terhadap peningkatan PDB nasional hingga menciptakan kestabilan harga. Bukan omong kosong, segala manfaat ini telah dibuktikan koperasi Santo Alvin Pratama. Menjalankan usaha penangkapan, pembelian, dan pemasaran ikan, serta distributor es, Koperasi Santo Alvin Pratama telah berhasil memberdayakan banyak tenaga kerja dan memiliki mitra kerja di berbagai daerah. Koperasi yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara ini bahkan berhasil menyabet penghargaan Adi Bakti Mina Bahari bidang perikanan tangkap tingkat nasional pada kategori KUB Perikanan Tangkap Teladan penerima bantuan di atas 30 gross ton pada tahun 2015 lalu. Gimana? Menarik sekali bukan? Lalu, bagaimana cara membentuk koperasi? Yuk, kita simak langkah-langkahnya. Langkah pertama, pembuatan akta pendirian koperasi di Notaris Pendirian. Akta pendirian koperasi ini memuat beberapa informasi, di antaranya akta nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang ditekuni, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan pengelolaan, ketentuan permodalan, ketentuan jangka waktu berdirinya, dan ketentuan pembagian sisa hasil usaha, serta ketentuan sanksi. Langkah kedua, pengesahan akta pendirian koperasi di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan pengesahan ini, pendiri atau notaris yang diberi kuasa harus mengajukan nama koperasi dengan mengisi format yang telah disediakan. Format pengajuan setidaknya memuat nama dan jenis koperasi yang akan didirikan. Apakah itu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, atau koperasi simpan pinjam. Pendiri atau notaris harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan nama koperasi yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama koperasi yang diajukan. Adapun nama koperasi yang diajukan tidak boleh sembarangan.
Nama yang diajukan setidaknya terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa, koperasi, dan jenis koperasinya. Nama diajukan ditulis dengan huruf Latin, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, dan bukan berupa huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Pastikan bahwa nama yang diajukan belum pernah dipakai secara sah oleh koperasi lain dan tidak melanggar ketertiban atau norma kesusilaan. Nama koperasi ini juga tidak boleh sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional kecuali telah memperoleh izin resmi dari lembaga yang bersangkutan. Setelah mengajukan nama koperasi, pemohon akta pendirian koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan sistem administrasi Badan Hukum. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi ini dibuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Ingat, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi ini harus diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Lalu, bagaimana cara mengisi format pengesahan akta pendirian koperasi? Jika jenis koperasinya adalah simpan pinjam yang memiliki unit usaha simpan pinjam, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut yaitu kerja paling singkat 3 tahun, melengkapi administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup calon pengelola, berikut daftar sarana kerja. Selain itu, pemohon wajib mengisi pernyataan elektronik yang menyatakan kesesuaian format pengesahan akta pendirian koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian koperasi dan dokumen pendukung. Jika langkah-langkah tersebut telah diikuti secara tertib dan benar, koperasi baru dan harapan baru sudah di depan mata. Tapi ingat, tugas kita bukan hanya membangun koperasi loh, tetapi juga melakukan pembinaan agar koperasi tetap aktif dan produktif. Oleh karena itu, Penyuluh Perikanan melakukan pembinaan melalui kegiatan berikut. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan koperasi sektor kelautan dan perikanan yang menjadi target pelaksanaan binaan koperasi sektor kelautan dan perikanan. Kedua, melakukan bimbingan, konsultasi, bantuan teknis, dan advokasi. Ketiga, melaksanakan tugas pendampingan teknis dan kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan. Keberadaan koperasi juga dapat membebaskan masyarakat kelautan dan perikanan dari pengaruh tengkulak melalui pembentukan rantai pemasaran yang baik. Menarik bukan? Dengan koperasi, mari kita satukan kekuatan. Bergerak bersama, mewujudkan masa depan insan kelautan dan perikanan yang lebih cerah dan bergairah.